Ya, kemarin saya sudah mencoba menghubungi ya, menghubungi Peradi, ternyata mereka Peradi lagi rakernas di Bali. Nah, ini mungkin semua pada berangkat ke sana semua karena rakernas kan, namanya nasional kan, rapat kerja nasional. Nah, jadi mungkin dalam minggu-minggu ini saya mungkin datang ke Peradi mempertanyakan perkembangan selanjutnya. Ada saksi? Sanksi. Oh, sanksi. Oh, belum. Karena begini kan, untuk menjatuhkan sanksi terhadap seorang advokat kan perlu disidangkan kan, perlu dianalisa bukti-buktinya, saksi-saksinya, apakah memenuhi, apakah benar dugaan pelanggaran kode etik ini ditemukan. Jadi temuan-temuannya dulu. Ini kan masih mungkin bertahap laporan disampaikan ke Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan mungkin menganalisa, selanjutnya mungkin akan dipanggil. Cuma hanya sekarang ternyata Peradi lagi rakernas di Bali. Jadi ada kegiatan yang mungkin lebih penting. Kalau Pak Harhat kemarin sudah ada tanggapan dia kemarin kan? Sudah ada tanggapan ya, dia nyuruh saya gugat 10 triliun kemarin kan katanya. Suruh Herwanto gugat 10 triliun. Cuma kan saya nggak mungkin lah gugat dia 10 triliun. Ya kan, ngapain saya gugat dia 10 triliun? Saya hanya menjaga kehormatan, harkat dan martabat profesi. Saya jujur ya, saya membentuk organisasi Barisan Advokat Bersatu. Yang pertama tujuannya itu untuk menjaga kehormatan profesi. Jangan sampai nanti ada advokat yang dikriminalisasi. Nah, jangan juga ada advokat yang tidak bisa menjaga kehormatan atau harkat dan martabat profesi. Itu tujuan utama saya tuh. Tujuan utama saya membentuk organisasi. Nah, jadi kalau saya melihat ada advokat yang ngomongnya asbun, ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka saya pasti akan laporkan. Ya, kalau saya begini, kalau kemarin ya, terakhir perkembangan saya lihat Pak Harhat juga sudah mulai slow ngomongnya kan. Ya, kemarin juga apalagi dia di Kemensos kan, Kemensos malah dia kelihatan ganteng tuh, ganteng, senyum, dia udah bagus gitu kan. Yang mudah-mudahan aja dapat hidayah, pakai peci lagi kan, pakai peci ya. Saya lihat Pak Harhat lebih bagus lah, lebih ganteng, lebih religius. Ya mudah-mudahan kan dia tidak memakai yang lain-lain kecuali peci. Nah, itu lebih bagus gitu kan. Alhamdulillah saya namanya dia mantan sahabat saya, ya saya tetap berdoa yang baik-baik aja lah. Ya kalau seandainya memang tidak perlu dilanjutkan ya buat apa juga kan. Ya namanya kan kita memberikan teguran. Kalau ternyata yang kita tegur ini ternyata dalam waktu singkat diberikan hidayah, tiba-tiba pakai batik kan, pakai peci, ya kalau ternyata ya sudahlah, tidak perlu diperebutkan lagi, diribut-ributkan lagi, ya udah damai semua, ya sudah, saya juga tidak mau mempermasalahkan. Nah, kalau UMKM, saran saya sama Pak Harhat, sejak awal saya dapat surat kuasa dari UMKM. Dan begitu saya tanda tangan surat kuasa, saya langsung WA Pak Harhat. Dia langsung balas WA saya, ya walaupun awalnya dia kalimatnya menantang, nah, saya jawab dia oke. Nah, dia bilang hajar, Kapolri aja kamu lawan, apalagi kami. Nah, itu jawaban dia. Jadi ya sudah, saya tanda tangan kuasa, saya langsung pulang. Nah, dalam perjalanan dia telepon saya, maksudnya gimana bro tadi katanya. Saya jelaskan, dia bilang udah kita ketemu dulu deh. Nah, masa kita berteman ribut, akhirnya ketemu lah saya sama dia. Nah, saya melihat memang ada etikat Pak Harhat baik, ada. Ketika dia mengundang saya di Kemang, saya ketemu sama dia menjelaskan bukti-bukti, ya saya lihat memang ada etikat Pak Harhat untuk menyelesaikan UMKM. Nah, cuma sayangnya sekarang ini UMKM sudah mulai demo-demo nih. Nah, saran saya sama Pak Harhat, apa bukti-bukti yang dulu pernah diperlihatkan kepada saya, perlihatkan saja kepada UMKM. Siapa tahu UMKM kan paham, kan kasihan juga rumahnya di demo terus kan. Artinya temui ya? Ya temuilah. Dia berani berbuat, berani bertanggung jawab, kan dia pengacaranya Elsa Sharif. Bahkan setelah dia mengundang saya ketemu sama saya, besok atau lusanya itu dia telepon saya lagi, ketemu lagi, saya diundang sama Elsa Sharif. Saya, Elsa Sharif, Pak Harhat kan diundang. Terkait UMKM ini ya? Terkait itu UMKM itu. Nah, terkait itu. Jadi artinya ya Pak Harhat kan menghubungi saya karena saya pengacara UMKM pada saat itu. Nah, sekarang kan saya sudah mundur jadi UMKM.
Nah, maksud saya agar Pak Harhat juga tenang kan, tidak digubris sana gubris sini lagi, tidak digeruduk sana geruduk sini. Udah temuin aja UMKM duduk bareng. Nah, kalau memang uang yang diterima oleh Elsa Sharif perjanjian jasa hukum, ya sebutkan aja, nih buktinya, nih buktinya, nih buktinya. Nah, ketimbang dia tidak menemui UMKM. Ya nggak tahu, saya mungkin ada sesuatu yang belum bisa diungkapkan atau bagaimana, nggak tahu lah. Ya intinya kalau menurut saran saya, ya Pak Harhat temuin lah, dia kan pengacaranya Elsa juga temuin aja, ngobrol aja, ya duduk bareng. Kalau memang uangnya kepake, ya tinggal dihitung-hitung aja. Kalau memang uangnya bagaimana, tinggal sampaikan aja. Apakah uang itu disanjai, apakah uang ini kan ada dua nih kan. Kalau menurut Pak Harhat itu disanjai itu, kalau sanjai di Pak Harhat, tinggal aja adu bukti gitu aja. Kalau orang ya, kalau menurut saya, orang yang memiliki rasa malu, memiliki ketakwaan, dia akan menghindari timbulnya permasalahan yang berpotensi terkena sama dirinya, menjaga nama baiknya, menjaga profesinya dan sebagainya. Tapi kan tidak semua advokat seperti itu. Ya, bahkan Pak Harhat dulu kan sudah berapa kali dia berhadapan dengan hukum kan, akibat tweet-tweetnya itu kan, sama Ahmad Dhani, sama Aktor Medan. Ya, artinya dia sempat tersandung malah. Tapi ya dia tidak walaupun sekarang dia statusnya kalau saya baca itu memang dia sudah menghindari kalimat-kalimat yang bisa menarik dia ke ranah pidana. Tapi kalau menurut saya, apa sih fungsinya buat status? Kalau menurut saya udah nggak penting buat status panjang lebar. Mendingan menurut saya udahlah, ya Pak Harhat ibaratnya sekarang sudah bisa berdamai, sudah bisa tersenyum, udah jaga nama baiknya, jaga kehormatannya, biar dia jadi pengacara juga tidak ada gangguan gitu. UMKM dia megang, dia sempat menunjukkan, bahkan saya dikasih fotokopinya, ini loh, ditunjukkan semua. Nah sayangnya kenapa bukti yang pernah ditunjukkan kepada saya tidak ditunjukkan kepada UMKM? Nah, karena memang benar ada perjanjian penggunaan jasa hukum di situ antara Elsa Sharif dengan istrinya Pak Sanjay. Waktu itu Pak Sanjay kan ditangkap kan. Nah cuman memang ada berapa kali transferan 10 miliar itu masuk rekeningnya Elsa Sharif. Nah, kalau memang dia menurut Elsa Sharif kan ada juga ke Pak Harhat karena dia untuk sidang dan sebagainya, ya tinggal duduk aja kan, ini uang segini saya gunakan untuk ini sesuai dengan perjanjian, udah clear, ngapain takut. Kalau enggak UMKM nggak akan berhenti itu, apalagi itu mak-mak semua gitu kan, pasti ditungguin sampai kapan, sampai kiamat tungguin dia. Nah kalau dalam hal itu saya dengan sangat terpaksa, ya nggak masuk akal. Karena memang ada hubungannya, dan Pak Sanjaynya pun sudah muncul kan di media. Nah, jadi tidak perlu lagi. Kalau dulu dia sempat ngomong sama saya, lo dapat kuasa dari siapa? Dari Andi kan? Memang benar dari Andi, pada saat itu saya dapat kuasanya. Oh itu bukan Andi, ada Pak Sanjay. Nah setelah saya selidiki memang ternyata benar Sanjay, tapi Andi juga ada uangnya juga di situ, artinya punya hak juga dia. Nah, tapi besoknya ketika Pak Harhat mengatakan jangan mau dari Andi, harus dari Sanjaynya. Besoknya saya ketemu sama Sanjaynya. Ketemu, dapat kuasa saya dari Sanjaynya, dapat kuasa juga dari Sanjaynya. Nah jadi kalau Pak Harhat mengatakan seperti itu, menurut saya itu tidak masuk akal ya. Apalagi Sanjaynya langsung udah muncul di media kan, ngomong dia langsung. Ya apalagi perlu diragukan. Sekarang temuin aja udah. Pak Harhat kan daripada saya gugat dia 10 triliun, ya mendingan uangnya kasih ke UMKM kan, selesai gitu. Nah Vidi kan udah ketemu kan, kemarin Vidi udah mulai mediasi kan dia, Vidi sama saya lihat juga ada siapa itu juru bicaranya itu, Yamin ya juru bicaranya itu kan ada Vidi juga karena mengalir juga ke dana, ke rekening itu ngalir juga ke Vidi. Nah, pertanggungjawabkan aja kan, apalagi Elsa Sharif kan udah ada namanya, terus juga dia ya udah sepuh juga kan, udah pertanggungjawabkan aja lah. Jadi jangan menghindar, menurut saya udah selesaikan aja, kan advokat ini masa nggak berani gitu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.